ada kompak atau belum tahu itu kompak apa, boleh co-host bisa kasih juga tampilkan ya link kompak yang ada di kita untuk teman-teman yang belum tahu kompak itu apa dan belum berkompak, boleh join di kompak-kompak yang ada. Ada banyak ya jamnya di situ ditulis. Silakan pilih sesuai dengan waktu yang bisa diikutin. Nah, di kompak itu sendiri teman-teman kita bisa saling ya menguatkan, saling mendoakan di sana. Dan pagi ini spesial banget, saya juga mengajak satu teman saya di kompak yang jam 3. Saya diberkati ya ketika saya ada di kompak ini. Saya bersyukur sekali ada wanita-wanita yang luar biasa yang Tuhan pakai di dalam hidupnya, yang menjadi teladan buat saya sendiri ya pribadi, dan saya percaya kesaksiannya akan menjadi berkat pagi ini buat teman-teman tubuh Kristus. Kita mau langsung aja ya mendengar ya teman-teman. Saya panggil teman saya Ci Asyu, boleh Ci silakan open videonya. Ci Asyu dan Pak Akwang. Selamat pagi Ci Asyu, Pak Akwang. Selamat ya, pagi, senang ya. Ya, silakan Ci. Ya. Ya. Ya, silakan Ci Asyu, saya kasih kesempatannya. Oke, teman-teman, saya pagi ini mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya ya. Perjalanan keimanan kita tentu membutuhkan proses gitu. Kadangkala kita nggak tahu di dalam sebuah pernikahan kita menginginkan semua hal berjalan dengan baik, bahagia tentunya. Tetapi ada kalanya kita nggak tahu maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Ternyata di perjalanan hidup saya di dalam mengarungi pernikahan itu banyak sekali masalah dan ya pokoknya banyak sekali lah hal-hal yang tidak saya inginkan terjadi dalam hidup saya, terutama dengan pasangan hidup saya. Saya mengalami banyak masalah sekali dengan suami karena di dalam pernikahan saya ternyata ada perselingkuhan gitu loh. Mungkin hari ini kalau teman-teman lihat suami saya ada di samping saya, bahagia ya udah dipulihkan Tuhan, tetapi perjalanan itu tidak mudah, prosesnya itu sangat-sangat sulit sekali buat saya karena saya harus mengalami juga jatuh bangun, harus mengalami luka yang dalam juga terhadap pasangan saya ini. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya punya Allah yang hidup, Allah yang selalu ada di dalam hidup saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suruhkan saya lakukan kepada Tuhan karena saya mau taat. Karena saya mau proses yang saya jalan ini berjalan lebih cepat dari apa yang terjadi gitu loh. Karena saya nggak mau seperti bangsa Israel, dia putar-putar 40 tahun hanya karena ketidaktaatannya, hanya karena keras tempuk gitu loh. Tetapi saya belajar setelah saya tahu bangsa Israel begitu harus 40 tahun, saya mau lebih cepat Tuhan. Oleh sebab itu saya taat. Ketika firman Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya tanpa perkataanmu suamimu dimenangkan oleh karena perlakuanmu. Jadi begitu jatuh bangunnya dia di dalam wanita satu ke wanita yang kedua, saya tetap mengasihi dia, saya tetap melayani dia, saya tetap menunggu dia. Sekalipun kadang dia pulang harus larut malam pukul 2, pukul 3 pagi, saya menunggu dengan setia dan saya tidak istilahnya tidur gitu loh. Karena saya mau memperlihatkan kepada dia bahwa saya mengasihi dia, saya akan terus melayani dia gitu loh. Dan sampai suatu saat ketika saya diperhadapkan pemilihan antara kamu mau pilih siapa? Pilih saya atau pilih wanita itu. Perempuan itu kan lebih muda jauh daripada saya, usianya berbeda 12 tahun. Akhirnya dia memilih saya karena dia bilang saya lebih sabar. Puji nama Tuhan itu bukan karena saya, karena Tuhan yang menyertai setiap langkah saya. Saya beriman kepada Tuhan, saya percaya bahwa pencobaan yang saya alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di dalam keluarga saya, karena saya mengingat anak-anak saya masih kecil. Saya terus berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan membawa saya jauh. Kasih karunia Tuhan itu memampukan saya untuk saya bisa melewati hari-hari sulit saya gitu.
Dan saya bersyukur banget Tuhan nggak pernah sedikit pun meninggalkan. Di tengah saya mengalami gelombang yang begitu besar, saya melihat Tuhan itu ada dekat dengan saya gitu. Dan saya bisa merasakan impresi-impresi, saya bisa mendengar suara Tuhan lebih jauh peka sekali dibanding hari-hari ini gitu. Ketika itu saya sedang menghadapi masa yang sulit, Tuhan bawa saya terbang seperti Raja Wali. Saya ingat banget itu di Ancol, rasanya Tuhan bawa saya terbang tinggi gitu. Aduh Tuhan, tinggi amat, engkau akan terbang terus tinggi dan lebih tinggi lagi, kata Tuhan bilang. Saya menikmati banget itu saat ya air mata saya mengalir, Tuhan tampung semua air mata saya. Saya bersyukur Tuhan itu yang begitu baik kepada saya, nggak pernah dia membiarkan saya berjalan sendirian gitu loh. Saya percaya iblis memang datang untuk membinasakan keluarga-keluarga gitu loh. Semua keluarga kalau perlu dihabiskan gitu loh. Tidak pandang siapapun juga, kalau memang dia mau habiskan, dihabiskan. Tetapi saya ingat firman Tuhan berkata, aku datang untuk memulihkan. Jadi saya bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau mau datang, Kau mau pulihkan keluarga saya gitu loh. Ada janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Terima dari Tuhan bahwa memang iblis selalu ingin hancurkan, seperti Yesus juga mengalami pencobaan beberapa kali gitu. Tapi Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya karena roti, tetapi oleh perkataan firman. Oleh sebab itu dari setiap firman yang saya terima, saya praktekkan semua firman yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Jadi saya bersyukur banget itu. Firman itu membebaskan saya, firman itu memerdekakan hidup saya gitu loh. Dan saya hari ini boleh suami saya ada di samping saya berterima kasih karena banyak sih sebenarnya ceritanya, tetapi yang nggak mungkin saya cerita di sini semua. Saya bersyukur bukan hanya iblis itu memang dari satu masalah misalnya rumah tangga dia menghancurkan, nggak bisa di dalam pekerjaan atau itu pun dia berusaha untuk menjatuhkan. Satu hari pernah pekerjaan saya juga saya ditipu oleh orang begitu besar yang nilainya yang nggak kira-kira puluhan miliar gitu kan. Dan sampai suami saya nangis begitu kan. Tetapi saya bersyukur Tuhan sudah membawa saya pengalaman iman bersama Tuhan. Saya bisa lebih tenang ketika dia jatuh begitu dalam, dia merasa kok seperti ini kejadian Tuhan kok tega banget gitu. Saya masih bisa kuatkan dia. Saya bilang nggak apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Tetapi kita mau bersyukur, kita mau tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan membuat segalanya menjadi indah pada waktunya. Dan saya melihat hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan di tengah pandemik, orang-orang mengalami kesulitan, Tuhan masih memberkati kami dengan luar biasa sekali. Itu karena Tuhan yang begitu baik mengasihi saya. Saya bukan bilang cerita tentang hal-hal tentang bagaimana ya, saya cuma menganggap gini loh, kita hidup di dalam Tuhan harus memikul salib dan menyangkal diri itu setiap hari gitu loh. Artinya saya nggak bilang sekarang saya terbebas, artinya saya mesti senang-senang, enggak, saya tetap mencari Tuhan lebih sungguh lagi karena kita nggak tahu hidup ini suatu perjalanan gitu. Kita bisa naik, kita bisa turun. Karena itulah Tuhan mau setiap kita bergantung penuh kepada Dia dan tidak lepas dari Dia. Sekalipun mungkin hari ini kita tenang, tapi jangan biarkan kita tenang tuh berarti kita nggak ada masalah gitu loh. Tetapi kita berjaga-jaga seperti yang Tuhan katakan, berjaga-jagalah senantiasa karena iblis itu dia mengaung-ngaung kapan waktu dia mau ini pun dia bisa gitu. Jadi ketika suami jatuh pun saya didapatkan suara Tuhan berkata gini, kita nggak boleh menghakimi pasangan kita. Dia pada waktu jatuh itu dia sebenarnya juga butuh kita sebagai seorang istri. Dan saya mengambil tanggung jawab sebagai seorang imam yang berdoa di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan untuk pemulihan yang saya rindukan terjadi. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengar seru doa saya gitu. Ketika dia jatuh pun Tuhan kasih saya impresi gitu loh. Kamu lihat itu suami kamu ada di atas jurang yang paling tinggi dan dia sebentar lagi akan jatuh seperti telur di ujung tanduk gitu. Aduh, saya ketika Tuhan berbicara seperti itu, saya menangis, saya tarik dia berkata begini, lebih baik saya pergi tinggalkan kamu karena saya nggak menjadi suami yang baik buat kamu, membuat kamu menderita. Akhirnya saya begitu saya teringat Tuhan Yesus langsung ngomong, ada seorang perempuan yang berbuat dosa. Di situ Tuhan lagi menulis, Tuhan kasih saya impresi luar biasa. Dia menulis di sebuah lantai yang dikatakan gini kepada ahli Taurat yang berusaha untuk menimpuk dia dengan batu gitu. Karena ketahuan berzina gitu. Dan Tuhan berkata gini, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, timpuki dia dulu dengan batu. Di situ saya diingatkan Tuhan dengan sangat luar biasa. Tuhan, aku nggak mau seperti ahli Taurat yang melakukan hal seperti itu kepada pasangan hidup. Saya akan rangkul dia sampai dia benar-benar Tuhan merasa bahwa saya itu selalu setia berdoa untuk dia dan selalu ada di samping dia, dan saya nggak mau iblis merampas dia. Saya nggak mau iblis membinasakan hidup dia. Dan saya bersyukur banget Tuhan banyak menolong saya, membuat mata saya terbuka gitu loh, bahwa inilah sebuah perjalanan, inilah sebuah proses yang seperti Ayub juga terima daripada hidup dia. Ketika Tuhan izinkan Ayub mengalami pergumulan juga dia nggak pernah marah sama Tuhan, bahkan dia berkata
Tuhan tetap baik gitu loh. Saya juga mau katakan Tuhan memang tetap baik selama-lamanya, karena saya tahu setiap manusia pasti akan mengalami ujian gitu loh. Ujian yang namanya juga untuk kita naik tingkat, naik level. Gak mungkin saya ada di kelas 0 terus, tapi saya mau terus naik lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan gitu loh. Jadi itu sih yang saya saksikan, bahwa sebenarnya sih semuanya itu ketika saya dapat kemarin ini ayat firman Tuhan berkata seperti ini loh, di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-7, bahwa maksud dari semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sebenarnya ada tujuan Tuhan. Setiap kita yang mengalami masalah itu pasti Tuhan mau lihat iman kita itu seberapa tingkatannya gitu. Apakah kita imannya yang ecek-ecek atau iman kita iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan menuntun kita, memberi teladan banyak hal di dalam hidup kita. Untuk kita meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan gitu loh. Bahwa Tuhan hidup juga karena iman, karena firman, katakan bahwa dia hidup bukan karena roti tetapi oleh karena perkataan Tuhan. Jadi dikatakan bahwa untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya nggak mau punya iman yang seperti jerami, yang seperti kayu bakar, yang mudah terbakar, tetapi saya memiliki iman yang seperti emas perak gitu, yang istilahnya kalau dibakar pun semakin bagus, semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Saya bersyukur benar-benar sama Tuhan, saya hidup karena saya ada firman Tuhan yang menuntun saya gitu. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan curahkan di dalam hidup saya. Semakin saya lemah, semakin saya melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup saya. Dan hari ini saya benar-benar bersyukur suami saya boleh dipulihkan dan ada di Koram Deo ini, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan kuat, bukan hebat saya, tetapi penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup saya. Itu aja sih teman-teman yang saya bisa bagikan hari ini. Terima kasih semua. Ya, jadi kalau yang dari saya ya, kalau saya sebagai pihak laki tadi, jadi saya kalau dari pihak laki saya mengatakan, Asyu pernah bilang pada waktu malam, lo kok nggak bosan sih pergi tiap malam? Secara pribadi saya bosan. Tiap malam jam 7 pagi kita ke kantor, jam 4 kita pulang, kita lanjut lagi ke dunia malam sampai jam 9 kita pindah tempat, kita pindah pulang jam 2, jam 3. Jadi secara pribadi dari ibu-ibu jangan mengatakan bahwa toh laki gua kenapa begini ya. Secara pribadi pihak lelaki juga tidak mau ya. Saya bilang Masyu, secara pribadi saya nggak mau. Tapi kita nggak bisa melawan daripada ikatan-ikatan kaki kita. Jadi saya merasa bahwa pada waktu kita pergi, kita kayaknya enjoy. Sebenarnya kita pergi juga nggak ngapa-ngapain juga. Saya mabok juga kagak, saya ngapain juga kagak. Tapi lebih baik kita pergi dari rumah daripada kita ada di rumah. Nah itulah kadang-kadang kita terikat di dalam satu roh yang namanya roh kita terus jalan. Jadi pada waktu saya pulang ke rumah, saya lihat Asyun, dia nangis, dia bersyukur. Jadi dia bersyukur punya laki yang demikian baik, Tuhan, engkau memberikan suami yang terbaik. Padahal suami itu bejat sekali. Jadi Asyik selalu berdoa. Saya kadang-kadang saya suka melihat, lu ngapain sih berdoain begitu? Terus Asyik mengatakan, saya ikat kakinya, saya ikat roh-roh jahat yang suka jalan keluar. Rupanya terikat juga sampai sekarang. Jadi dulu saya nggak pernah betah di dalam rumah. Saya pulang jam 3, jam 4 pagi. Saya berangkat lagi kantor jam 7. Tiap hari saya lakukan demikian. Saya bergabung, sorry Pak Adi, saya bergabung dengan anak-anak Surabaya, geng-geng Surabaya, yang dulu dia punya pabrik di sini. Dan itu mungkin ada geng Surabaya saya, itu mungkin ada, dia nggak banyak sih, 4-5 orang. Ya. Jadi tiap hari saya selalu bergabung sama mereka. Jadi kenapa saya bisa bahasa Surabaya? Ya itulah karena saya tiap hari saya bergabung dengan mereka. Dan saya belajar juga ilmu orang-orang Surabaya gimana saya tahu. Tapi ya bersyukur karena doa seorang istri yang bisa saya bisa ada di sini karena doa seorang istri. Jadi saya menghimbau kepada para ibu-ibu, Anda jangan berputus asa, tapi Anda tetap berdoa dan ikat segala apapun roh-roh yang ada yang engkau tahu perbuatan suami-suami Anda. Percaya suatu saat suami Anda pasti akan kembali. Masalah waktu, kita juga nggak tahu kapan waktunya. Semua adalah waktunya Tuhan. Itu aja yang saya berikan kesaksian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Akwang, Ki Asyu.
luar biasa, kesaksiannya sangat memberkati ya. Ya, saya kenapa bisa minta ya Ci Asyu bisa hadir pagi ini, karena saya tuh ya banyak sekali ya wanita-wanita, istri-istri yang mengalami persoalan yang sama. Ketika dia cerita, saya cuma bisa kasih ayat yang seperti tadi Ci Asyu katakan ya, istri-istri tanpa dengan perkataan ya, tapi oleh perbuatan kamu akan bisa memenangkan suamimu. Nah, di situ saya cuma bisa berkata ya, tanpa saya alami, tapi di sini kita melihat seorang pribadi ya, Ci Asyu dan Pak Akwang yang sudah mengalami badai pernikahan dan mereka menang. Dan ada ya, ini bukan sulap, bukan sihir ya teman-teman, tapi ini nyata. Ini benar-benar nyata yang dialami oleh Pak Akwang maupun Ci Asyu di dalam hidup pernikahannya. Dan memang di dalam pernikahan itu tidak ada yang pernah tahu ya, kita semua tidak bisa tebak pernikahan kita seperti apa, tapi ketika kita ada di sana, saya percaya gitu, badai apapun kalau kita lalui bersama Yesus itu bisa dilalui. Saya belajar dari Ci Asyu ya tadi ketika dia bersaksi, Ci Asyu ini banyak memperkatakan firman Tuhan ya, dan itulah yang menjadi kekuatan. Saya percaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita semua ketika di saat kita ada di dalam badai, firman itu muncul. Firman itulah yang menjadi perisai, pedang iman kita untuk bisa melaluinya, untuk kita bisa menang. Dan saya percaya gitu, hatinya Pak Akwang itu terpikat dengan Ci Asyu itu karena berbeda dengan yang lain ya. Kalau wanita-wanita yang lain mungkin sibuk mempercantik manusia lahir ya, tetapi Ci Asyu ini ya, dianya bertekun, berdoa, hatinya, batinnya itu cantik. Dia memiliki kecantikan batinnya yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Ya, Ci Asyu, terima kasih Ci Asyu sudah banyak memberkati kami lewat kesaksiannya pagi ini bersama Pak Akwang. Untuk teman-teman tubuh Kristus yang mungkin juga mengalami pergumulan yang sama atau sedang mengalami ya saat ini di proses Tuhan dan itu berat sekali, tidak enak. Mungkin ada yang mau didoakan oleh kita sama-sama di sini. Boleh atau juga boleh siapapun teman-teman tubuh Kristus boleh mau menanyakan sesuatu berkaitan dengan persoalan rumah tangga, pasangan suami istri, kita boleh kasih waktu dan kesempatan, teman-teman boleh open video maupun open mic, kami persilakan siapapun, jangan malu karena kita semua adalah satu keluarga di dalam Kristus ya, kita satu tubuh Kristus, kita mau saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin didoakan atau yang sedang mengalami pergumulan, boleh silakan menulis juga kalau tidak bisa open video, boleh menulis di room chat ya, ingin didoakan atau ingin dilayani, silakan, tidak masalah, kita akan melayaninya ya, sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan ya. Ya, mungkin itu kalau ada silakan, kita tunggu. Kalau tidak ada, saya ya juga kasih kesempatan buat teman-teman yang mungkin mau bersaksi juga di dalam hidup pernikahannya, pernah mengalami apa dalam hidup pernikahan dan mengalami satu kemenangan juga boleh diceritakan, ataupun yang belum mengalami kemenangan juga boleh cerita, kita mau bisa mendengarkan bersama-sama. Mau didoakan dalam masalah keluarga. Ya, mungkin ada yang mau didoakan dalam masalah keluarga juga selain ya hubungan suami istri, dengan anak atau dengan mertua, dengan
Mantu, dengan saudara, boleh juga Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin ada teman-teman yang ketika tadi Ki Asyu dan Pak Akwang kesaksian, ada dapat pesan Tuhan atau firman Tuhan yang bisa dibagikan buat teman-teman tubuh Kristus di sini. Saya juga silakan membagikan untuk menjadi berkat ya buat teman-teman tubuh Kristus untuk menguatkan ya. Siapa yang sedang bermasalah dan bergumul ya di dalam persoalan rumah tangga, hubungan dengan anak maupun dengan mantu, atau hubungan dengan sesama ya. Saya boleh persilakan teman-teman bisa bagikan juga. Ya, Meven, saya mau tanya. Ya, silakan, Sisil. Ya, terima kasih ya Ibu Asyu buat kesaksiannya, sangat-sangat memberkati ya sama Pak Akwang ya. Saya mau nanya nih Ibu Asyu, mungkin bisa kasih kita ya istri-istri kiat-kiatnya ya Bu ya. Bisa bertahan begitu lama ya Bu ya, tetap berdoa ya, tetap mengucap syukur ya, tetap bersukacita. Karena saya pernah ngalamin Bu, maksudnya terkadang doa udah bertahun-tahun, aduh kayaknya ini kok nggak berubah-berubah, ini suami masih tetap begitu, malah lebih parah gitu kan. Tapi saya melihat, mendengar Ibu bersaksi itu sampai berpuluh-puluh tahun mungkin ya Bu ya, dan akhirnya memang Tuhan jawab dia. Nah itu saya mau tanya Bu, kiat-kiatnya Bu bisa bertahan sampai begitu lama, gimana ya Bu ya? Ya, maksudnya gini loh, kita tetap hidup di dalam firman. Firman itu tiap hari itu mengalir gitu loh. Mengalir itu jadi saya begini loh, hukum Tuhan adalah hukum yang berbalik kalau menurut saya. Kenapa hukum Tuhan berbalik? Kalau orang berkata gini loh, kalau dia berbuat salah sama kita, kok rasanya kita ngampunin dia terus kok enak banget ya. Kemarin itu saya ada satu orang, dia minta saya tanya sama saya konseling begini. Berapa lama kamu alami seperti ini? Saya bilang ada kali 10 tahunan, karena di tahun 97 ketika wanita itu sudah pergi, saya pikir sudah pergi gitu kan. Ternyata di tahun 2005 dia datang lagi gitu loh. Saya nggak sangka dia datang, tapi Tuhan membukakan itu lewat pager. Zaman dulu masih ada pager gitu kan. Saya baca pager ini, kok ini cewek kayaknya saya siapa ya gitu, tapi Roh Kudus terus bekerja sama saya gitu. Dia katakan gini, saya coba balas handphone, balas pager dia, ini kamu ini siapa ya, saya bilang. Terus boleh nggak gini-gini, saya tanya-tanya, saya mundur-mundur, loh ini kayaknya cewek yang tahun 97 punya begitu kan. Oh iya, akhirnya saya tahu itu benar, berarti dia masih ada hubungan, berarti saya pikir sudah selesai masalahnya, ternyata belum. Jadi saya nggak pernah berhenti, memang saya terus berdoa sama Tuhan, saya ikat setiap puasa, saya lihat ada puasa apa yang membuat dia itu bisa melakukan hal semacam itu. Jadi saya ikat setiap kuasa roh perselingkuhan, roh perzinahan, karena itu memang saya tahu ada kuasanya. Karena itu saya nggak pernah berhenti mengikat kuasa itu gitu sampai dia tidak melakukan lagi hal itu gitu loh. Saya memang bergumulnya itu lama ya, jujur aja saya tetap bersyukur, terbalik. Makanya kayak saya bilang hukum Tuhan adalah hukum yang berbalik gitu loh. Saya tetap bersyukur, saya nggak bilang Tuhan kenapa ya hal ini terjadi gitu loh. Karena saya lihat banyak nabi-nabi kayak Daud dan sebagai-bagai, ketika dia mengalami pergumulan masalah, nggak pernah tuh dia marah sama Tuhan, karena dia tahu semua Tuhan izinkan itu sebenarnya untuk memurnikan iman kita. Saya tahu Tuhan maksudnya tuh iman saya ini harus bertumbuh, saya nggak boleh cengeng gitu loh. Saya harus berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak kok ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan hati
hati saya bahwa saya harus lakukan ini, saya harus berbuat ini supaya dia itu nggak bisa melawan saya. Karena apa? Kita menaruh bara di atas kepala dia, sesuatu yang dia lakukan jahat sama kita. Kita jangan pernah membalas sesuatu itu, karena ya itu yang Tuhan ajarkan buat kita, terus mengasihi dia, terus mengasihi dia. Kadang-kadang saya juga sedih secara melakukannya, sebenarnya kadang-kadang juga capek. Bukan berarti saya mulus perjalanan. Pernah sekali waktu saya sempat ngomong sama Tuhan begini, aduh Tuhan, saya udah capek banget loh Tuhan, rasanya kok nggak berubah-berubah ya Tuhan. Tapi ketika saya ke gereja, saya dikuatkan lagi. Oh ya, saya harus begini, saya harus menang lagi, saya bangun lagi, walaupun tertati-tati, tetapi tangan Tuhan cukup kuat untuk mengangkat kita gitu loh, bahwa Dia selalu ada gitu. Benar-benar Yesus itu begitu hidup banget. Hidup di dalam hidup saya itu sampai saya bilang, Tuhan kok begitu baik Tuhan di saat saya nggak mampu. Benar, itu bukan karena saya, mungkin kalau saya sendiri saya udah nggak kuat, tapi kasih karunia itu mengalir terus gitu. Saya juga nggak kuat sebenarnya, tapi kasih karunia Tuhan yang memampukan saya. Saya juga nggak mau lihat masalah saya terus. Kadang-kadang ketika saya ngadepin masalah itu, ada orang yang Tuhan kirim, tetangga sebelah saya yang suaminya juga melakukan hal yang sama. Jadi saya nggak mikirkan masalah saya layani orang itu. Dan ketika saya melayani orang itu, apakah orang itu juga pulih? Jujur ya, belum pulih, semua nggak ada yang pulih. Kenapa? Saya sempat bilang begini sama mereka. Nanti di titik akhir, ketika kamu udah memenang sedikit lagi, akan ada badai yang begitu besar datang kepada kamu. Tapi kalau kamu bisa menang, berarti kamu naik kelas, berarti kamu menang. Tapi kamu jangan sampai patahkan terakhir itu. Nah, itu yang menentukan kamu gitu loh. Jadi benar-benar tuh dia mengalami, aduh suami udah di gereja. Karena istrinya, dia bilang, aduh istri saya berubah banget, dia bilang katanya. Dia datang ke gereja. Ada satu hari terakhir dalam ketika Tuhan ingin memberikan sebuah hadiah, tetapi dia itu bertengkarnya luar biasa besarnya. Akhirnya bejana itu pecah. Dia nangis sama saya, gua nggak tahan lagi. Akhirnya dia lawan suaminya. Itulah yang dikatakan bejana itu pecah. Dia harus memulai lagi dari awal lagi. Saya bilang jangan, kamu harus pertahankan apa yang sudah kamu raih, apa yang sudah kamu maksudnya bangun. Seperti bejana itu terjadi sedikit lagi mau jadi, kita hancurkan dengan tangan kita sendiri. Saya nggak pernah melawan sedikit pun dengan Akwang, karena saya belajar mengasihi dia dengan sepenuh-penuh hati saya. Karena saya ingin anak-anak saya juga punya papa. Saya nggak mau suami saya diambil orang lain gitu loh, dengan begitu mudah dia ambil gitu. Tapi saya mau suami saya tetap ada bersama anak saya, bisa hidup bahagia itu karena ada orang tua di sampingnya gitu. Itu teman-teman sih. Ya. Makasih ya Bu Asyu ya. Wah, saya dapat kuncinya nih Bu ya. Bahwa dimulai dari saya ya Bu ya. Dimulai dari saya untuk melakukan firman ya Bu ya. Nggak boleh menghakimi tapi harus terus mengasihi dan mengampuni suami ya Bu ya. Menjadi gaya hidup ya. Kan begini, banyak firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan melihat selumba di mata saudaramu karena ada balok di mata saya. Saya tahu saya penuh kekurangan. Saya pun tidak jauh lebih baik daripada pasangan saya. Saya penuh dengan kekurangan, bukan berarti saya baik hari ini suami saya bertobat, bukan saya. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang sudah bilang sudah cukup waktunya. Dan suami saya dipulihkan karena sudah cukup. Karena saya selalu ketika ada sesuatu yang buruk pun saya dapat firman, jangan menghakimi gitu loh. Kamu nggak lebih baik daripada orang itu. Jadi saya belajar, iya Tuhan, semua saya nggak lebih baik. Kadang-kadang kita merasa mungkin kita lebih hebat nih. Enggak juga sih sebenarnya. Karena firman itulah jadi pegangan hidup saya. Ya. Ya, terima kasih ya Ibu Asyu buat sharingnya, sangat memberkati ya. Thank you. Ya, Ki Asyu, saya mau tanya. Ceritain dong perubahan apa nih yang ada di dalam suami dulu dan sekarang itu apa sih bedanya? Bisa Ci yang Ci Ya, Asyu sekarang lihat sih, nih dari Pak ya Akbar. puji Tuhan sekarang dia jauh lebih baik. Artinya tuh walaupun dia nggak seperti orang mungkin bisa lakukan yang seperti gandeng atau bagaimana, enggak, tapi saya tahu hatinya. Kalau saya malam saya lagi nggak enak badan, dia bisa datang bawa nasi, dia bisa kadang-kadang kayak saat pagi-pagi gini mau koram deo atau gimana, dia bisa siapin saya roti perjamuan. Dia banyak hal lah dia bisa lakukan walaupun dia nggak bisa nampilkan dengan pribadi dia, karena memang dia orang zaman dulu yang memang nggak bisa
caranya ada orang cium-cium depan muka tapi mungkin nggak mengasihi, bisa marah, tapi emosionalnya jauh sudah lebih baik. Kalau dulu suka marah, saya tahu ini ada roh marah nih kayaknya, saya ikat lagi. Puji Tuhan sekarang jauh lebih lembut, jauh lebih bisa mengasihi saya gitu loh. Maksudnya dalam banyak hal lah, kalau saya lagi sibuk juga dia mau bantu cuci-cuci piring, ya udahlah kamu nggak usah turun-turun seperti ini, tapi dia mau lakukan gitu loh. Dia lihat saya mungkin capek, dia bilang tangan kamu kan sakit, dia bilang, jadi saya bantu-bantu kamu sedikit-sedikit. Ya saya bersyukur itu aja, perubahan nggak usah terlalu banyak, yang penting dia punya hati sama saya, baik banget sekarang, puji Tuhan. Wow, wow, luar Suaranya biasa. udah nggak kasar lagi. Kalau dulu kalau marah kan temperamen marah, suka emosinya gampang banget gitu loh. Kalau dibentak saya rasa suka sedih, namanya sebagai wanita ya. Tapi ya oke lah, sudah banyak, dia tahu kalau rumah marah dia mesti sadar ada Roh Kudus yang ingetin dia bisa langsung sorry ya tadi gua ngomong kayak gini. Wow. Saya lihat dia banyak berubah ketika orang dia juga sih, puji Tuhan. Wow. Firman Tuhan membersihkan. Wow. Ya. Saya mau tanya boleh Pak Akwang? Boleh ya, saya tanya ya. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat, saya mau nanya nih, jujur sebagai pria. Tadi kan Ibu udah bilang, padahal beda umur loh. Ya, umurnya lebih muda. Waduh, langsung deh pria-pria langsung nancep deh kepikirannya deh. Wah, lebih muda. Tapi saya dapat power statement yang luar biasa dari Ibu Asyu adalah ketika apa? Ternyata orang seperti Pak Akwang menyadari bahwa istri adalah pribadi yang sabar. Istri adalah pribadi yang beda. Ya, boleh di luaran lebih muda, tapi serinya edition cuman istri ya Pak Akwang ya. Sampai Pak Akwang tuh bisa lihat, wah istri saya ternyata limited edition nih gitu loh. Sabar, berdoa buat saya. Kalau yang lain nggak tahu ya Pak, banyak nggak cewek-cewek yang lain doain Bapak juga? Apa mau rutin aja Pak? Boleh cerita ya sebagai pria nih, jujur ya. Jadi kita harus terbuka, kita keluarga ya. Artinya tidak ada penghakiman dan tidak ada dusta di antara kita Pak. Jadi bongkar semua Pak ya. Biar pria-pria bertobat dan juga wanita-wanitanya juga bisa bertobat ya. Silakan Pak Akwang boleh jelaskan ke saya. Tadi kemarin sore Asyu bilang saya saksi itu cuma 5 menit kata Maven. Ya udah, saya rasa kalau udah 5 menit ya udah cukup aja sampai situ. Jadi kalau mau nambah lagi harus ada bonus lagi ya Padi ya. Oke, kalau gitu biar nggak usah dijawab Pak Akwang. Hari ini nggak usah dijawab. Besok Pak Akwang datang lagi. Nggak apa-apa Pak. Tenang aja Pak. Kita keluarga Pak. Biar kena kentang semuanya. Karena memang partisipan besok akan lebih banyak lagi. Mungkin 300 Pak. Jadi Bapak saya kasih waktu kurang lebih 30 menit. Bagaimana Pak untuk menjelaskan? Saya kalau di sini tadi makan Pak Mardi sama kepala suku. Ya, saya jujur aja saya bicara ya. Ya. Jadi memang secara pribadi kita juga kalau misalnya istri ya maaf ngomong, kita jangan suka menyalahkan suami. Kenapa dia bisa pergi? Kenapa dia suka nggak betah di rumah? Terkadang istri itu terlalu kalau bicara itu kayak senapan mesin, ya kan? Kalau Pak Edi bilang senapan mesin kan ditembak terus itu laki, akhirnya mereka juga nggak betah di rumah. Jadi kenapa lelaki bisa lari begitu? Karena dia selalu membedakan, bukan membedakan karena usia, membedakan antara sifat, oh yang di rumah begini, yang di luar begini. Ya toh? Jadi kita nggak munafik, kita bicara laki juga. Kalau nggak salah Pak Yongki juga dulu sama-sama dunia malam ya. Betul dia Pak Yongki ya? Betul sekali Pak. Untung dulu kita nggak pernah ketemu ya Pak Yongki ya. Beda generasi Pak. Kalau kita udah ketemu, gawat juga Pak. Ada satu di Koramil, ada satu teman saya nggak sebutkan siapanya, itu satu guru, satu ilmu sama saya, di tempatnya Pak Mardi, ada satu, tapi saya nggak sebutkan siapa, itu ada satu guru, satu ilmu juga. Jadi saya menghimbau kepada ibu-ibu, jangan terlalu menghakimi, jangan terlalu mencecer pada suaminya. Jadi yang kita lihat adalah antara Asyu dengan pasangan saya adalah beda, karena yang satu sabar, yang satu enggak. Itu saja. Jadi semua kembali adalah multiple choice. Kita yang memilih kepada siapa kita harus memilih dan kepada siapa saya harus melayani. Dan di mana Tuhan telah menentukan, disitulah kita harus
mengabdi. Jadi ya saya bersyukur juga karena ada Koramdeo, saya bersyukur dengan Pak Mardi juga yang telah mengajak saya untuk berkompak. Dan disitulah, dan juga saya bersyukur Pak Mardi telah memberikan saya kepercayaan untuk saya ada di break room juga. Semua itu karena Tuhan. Jadi jangan pernah kita sekali-kali menghilang daripada apa yang kita diizinkan ada di tengah-tengah Koramdeo. Karena jangan sampai kita tiang awan berlalu. Dan saya pernah bilang sama Pak Mardi di dalam kompak, mungkin Pak Hadi pernah dengar. Kalau Pak Mardi jalan 3 langkah, kita jalan 4 langkah. Kenapa? Karena Pak Mardi udah ada di 1 langkah di depan kita. Jangan kita sampai tertinggal. Juga dengan Pak Hadi yang di tempat ini. Jangan kita sampai tertinggal dari Pak Hadi. Pak Hadi jalan 2 langkah, kita jalan 3 langkah. Karena Pak Hadi udah ada di depan kita 1 langkah. Itu yang saya lakukan di dalam kompak. Jadi kita percaya, jangan pernah kita tertinggal. Ayo kita bersama-sama bergandengan tangan. Itu Pak. Terima kasih. Wow. Coba senapan mesinnya dibuang, ya, jangan lagi digunakan, ya. Cukup dibelai-belai aja suami, mari kemari, hei, gitu ya. Jadi seneng deh ya suami kalau dibelai-belai sama istri. Ya, thank you Pak Akwang, sungguh pernyataan yang luar biasa. Thank you. Ya, terima kasih Pak Akwang, Ki Asyu ya, sudah melayani di Koramdeo kita pagi ini. Saya percaya ini sangat menguatkan ya untuk istri-istri yang sedang mengalami pergumulan juga ya, yang sama. Saya percaya ini akan menjadi iman buat istri-istri bangkit, jangan menyerah ya. Terus bertumbuh, memperkatakan memperkatakan firman Tuhan ya, itu yang menjadi kekuatan. Tetap pegang janji firman Tuhan, karena Tuhan tidak pernah ya melupakan janji-janjinya. Ketika kita setia pegang janji Tuhan, maka Tuhan itu akan setia. Tinggal tunggu waktu Tuhan aja, tadi saya ingat kata Pak Akwang. Jadi jangan menyerah, jangan menghakimi suami, tetapi kita istri-istri tetap punya sikap hati yang tunduk, yang mengasihi suami, berdoa buat suami. Karena suami-suami tidak mau juga ya seperti itu. Mereka sedang ada di ujung jurang maut dan dia butuh seorang penolong, dan istrilah yang menjadi penolong. Tuhan tidak pernah salah memberikan penolong ya bagi suami. Kalau istri-istri di sini sedang mengalami seperti itu, karena Tuhan melihat istri adalah seorang penolong yang mampu, yang kuat untuk menolong suaminya ya. Kita mau sama-sama terus fokus sama Tuhan, bukan pada masalah kita. Jadi itu aja yang saya bisa sampaikan pagi ini, teman-teman tubuh Kristus. Kita mau tutup Koramdeo pagi ini, kita mau sama-sama berdoa ya teman-teman. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hidup, Allah yang memegang perjanjian, Allah yang setia Tuhan di dalam setiap masalah apapun juga yang kami alami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sudah melihatnya Tuhan, janji-janjimu digenapi lewat hidup Ki Asyu dan Pak Akwang. Tuhan, kami percaya janji-janjimu juga digenapi atas setiap kita. Kami Tuhan tubuh Kristus bersatu hati berdoa Tuhan untuk setiap wanita-wanita yang ada di tempat ini, untuk setiap istri-istri Tuhan yang hadir pagi ini, yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Tuhan, kami katakan setiap badai pasti berlalu, setiap Tuhan pencobaan seberat apapun Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan, Engkau tidak pernah Tuhan lepaskan Tuhan. Tanganmu yang memegang, tanganmu yang menopang Tuhan setiap istri-istri di tempat ini Tuhan. Juga untuk setiap suami-suami Tuhan, Engkau panggil hatinya Tuhan untuk berbalik kepadamu Bapa, untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, untuk mengasihi istri dan anak-anaknya. Tuhan, kami berkati para suami juga Tuhan, untuk menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas hidupnya yang memerintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan hidup pernikahan setiap kami dalam tangan-Mu. Kristus, Engkau yang memimpin pernikahan setiap kami. Engkau yang menjadi kepala. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur
Untuk pagi hari ini Bapak, kami Ya. mau tutup Tuhan, doa kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Kristus. Yesus. Haleluya. Amin. Amin.